Wow, teman-teman, kali ini saya akan bagikan kepada kita sebuah video di mana di dalam video ini ada seorang yang dulunya adalah pengikut PA212. Ya, tentunya kita ngerti soal ini teman-teman ya, yang biasanya mereka itu melawan pemerintah ya, apalagi terlebih khusus ya, mereka anti dengan Pak Jokowi dan juga anti dengan Ahok dan beberapa orang lainnya. Dan akhirnya beliau ini menjadi seorang pengikut Kristus ya. Dia yang dulunya anggota 212 tetapi menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan tidak lagi berlama-lama, kita langsung lihat saja bagaimana kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau ini. Dan ini dia. Ini ya. Istilah alumni 212 pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ya. Radikal, sumbu pendek, kadrun, Kadrun. anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu. Wah. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ada 3 alasannya buat hidup saya gimana Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilannya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dizalimi, bersumpah satu persatu akan bermakna. Merinding saya waktu itu Bapak. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu, semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Ya. Semua orang tahu politik Indonesia, sejarah kelam untuk pilkada di kami. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar Ronjen sehat. Buat saya, gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Saya dalam hati saya, bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah, dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu serangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya, Ahok tuh nggak seperti itu Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur di Jakarta, tinggal di pinggiran kali, di Kalijodo itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot-marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan. Wah, itu ya. Hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama di Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang masuk tahun 2018. Viral dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik siapa dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini
adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya Bapak Ibu. Oh, ini lagu iya. apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Baca-baca, Ya. saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengan lagu ini. Bukan saya sendiri. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube pelan gitu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengan lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen. Ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka pengen dipakai, pengen bermanfaat sama Tuhan. Yes. Merinding saya. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada gereja. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau mereka periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, Rada, diketik nama saya Rada Farhan. Mama belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk. Viral satu berita, pemudik dari Kanada, dari Arab Saudi keluar dari Islam dan mendapatkan suaka di Kanada. Saya pikir karena saya udah keluar dari Islam, saya coba, saya ketik Kanada di Google. Yang muncul, Kanada butuh tenaga kerja 1 juta imigran. Saya pikir, wah ini kesempatan ngerubah nasib juga saya pikir. Saya telusuri Bapak Ibu tentang Kanada. Gagal saya. Kenapa? Syarat pertama tuh IELTS minimal poin 5. Syarat kedua duit. Nggak ada duit nggak jadi apapun. Kalaupun ada duit nggak kepikiran saya ke Kanada. Hidup aja kita di Indonesia, ya kan? Ya. Nyerah saya. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang mau ke Kanada. Ternyata mereka orang Kristen. Hingga satu waktu mereka tanya, Farhan, agama kamu apa? Saya bilang, saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang waktu itu, kalau gitu kamu saya ajak ke gereja besok. Gimana? Ayo. Dalam hati saya ini yang saya tunggu lama. Saya bilang Bapak Ibu, jadi pergilah kami ke gereja. Gereja ternyata gerejanya ada di dalam mall. Kok kita ke mall? Di lantai paling atas itu gereja lagi. Muter, pusing kepala saya Bapak Ibu. Pusing, naik mobil pusing. Tapi begitu masuk gereja, hilang pusing saya. Kenapa Bapak Ibu? Cewek yang cantik-cantik. Cewek yang cantik-cantik. Waduh, hilang pusing saya, langsung ke kamar mandi. Sama kayak waktu kesini, tadi saya nggak langsung masuk ruangan, kamar mandi dulu. Kaca bersih ya kan, baru kita cari. Begitu dengar, gini ternyata orang Kristen memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Mereka putar yang banyak banget lagunya Bapak Ibu. Salah satunya tadi, God Bless the Lord of my soul, Matt Redman, 10,000 Reasons. Itu lagu yang saya dengar pertama di gereja, di mall itu Bapak Ibu. Yang kedua, lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya waktu dengar itu saya, masa sih Tuhan orang Kristen memikirkan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya itu menangis dengar lagu itu. Saya ngeliat, ada apa ini? Lalu saya dengar khotbahnya, mohon maaf ya Adi Saifuddin Ibrahim. Kalau khotbah kita kan kita nggak boleh ngobrol ya kalau khotbah. Tapi di gereja seperti motivasi. Bilang sebelah kiri kanan Anda, maju terus bro, semangat terus bro. Kita ya pendeta gitu-gituin. Maju terus bro, semangat terus. Apa nih? Terus pendetanya bilang, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Apa ini sih? Ada apa ini di gereja? Tapi begitu doa Bapak Ibu, di doa orang Kristen panjang, dari harga bahan pokok, polisi, tentara, orang-orang kerja di rumah sakit, petani, sampai Presiden Jokowi juga doain di gereja. Amin. Luar biasa. Yang lebih bikin tertegun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didoain.
Ya. Wakil presiden itu tokoh Islam banget, Bapak Ibu. Ketua MUI, mantan ketua MUI. Waduh, orang Kristen doain orang Islam sampai sebegitunya. Saya nggak pernah dalam sejarah saya beragama sebelumnya mendoakan orang Kristen. Tapi orang Kristen doain. Di kesempatan Nah, itulah bedanya teman-teman ya. kalau memang Tuhan Yesus ada, kasih saya visa Amerika. Haleluya. Saya akan jadi pengikut Kristus. Saya gituin Bapak Ibu gereja. Dan hari ini saya bawa paspor saya Bapak Ibu. Mantap. Paspor saya ini kosong Bapak Ibu. Enggak pernah keluar negeri sama sekali. Ini boleh nanti kita buka lembar-lembarannya. Ini langsung visa Amerika. Nggak ada stempel negara lain. Single. Umur waktu itu saya ngajuin 2020. Pertanyaannya 3. Kamu single? Iya. Pernah keluar negeri? Amerika yang pertama sih. Padahal belum diterima, tapi saya contak gitu. Yang ketiga waktu itu negara lain udah lockdown Bapak Ibu. China, Eropa udah lockdown duluan daripada Indonesia. Saya dapatnya 2 Maret. 2 Maret 2020. Kasih saya bilang, dapat. Ini, kongres. Paspor ditahan, kertas pun dikasih. Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis. Saya ingat tantangan saya. Dulu saya bilang tantangan, sekarang saya bilang doa maaf Tuhan, saya nantang dulu. Haleluya. Waktu gereja, Biasa. lockdown Bapak Ibu. Pemerintah bilang libur 2 minggu. Ternyata 2 tahun lebih saya nggak dipanggil-panggil kerja sampai hari ini Bapak Ibu. Dan permasalahannya saya nggak ada ongkos Bapak Ibu ke Amerika. Nggak ada ongkos, nggak ada duit. Uang di rekening saya itu rekening koran hanya 4 juta rupiah Bapak Ibu. Nggak ada ongkos. Saya buka lowongan kerja Amerika di Facebook Group. Lowongan kerja. Saya buka, saya bilang ke orang-orang, saya punya visa Amerika tapi nggak ada ongkos. Saya punya visa Amerika nggak ada ongkos. Bisa nggak ongkosin saya? Nanti sistemnya potong gaji. 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu baru dapat. Langsung saya diongkosin orang Denver Bapak Ibu. Begitu saya tahu orang Denver yang ngongkosin, kami saling kenal, ternyata yang ngongkosin orang Kristen. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, lemas kaki saya Bapak Ibu. Ini siapa yang rencanain? Ya. 1 tahun 2 bulan saya hubungin semua orang. Saya mohon maaf, keluarga kurang mampu Bapak Ibu. Orang tua saya guru honorer. Siapa yang rencanain Tuhan? Begitu sampai Denver tahun 2021 bulan Mei. Jadi tahun depan ini, bulan depan ini saya 2 tahun Bapak Ibu di Amerika. Begitu sampai Denver saya langsung ke gereja dan dibaptis. Haleluya. Puji Tuhan, puji Jadi Tuhan. kalau tadi saya dari 212, Bapak Ibu, sekarang saya 121. Filipi 1 ayat Apa itu? 1. Hidup Oh, adalah oke, Kristus mantap. dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Nah, oke, dan itu dia tadi teman-temannya kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Farhan. Dan ini tadi saya dapatkan dari sebuah akun Facebook dengan nama Ungkapan Rohani ya. Bagaimana tadi beliau berkesaksian bahwa beliau yang dulunya dari anggota PA212 yaitu FBI teman-temannya, dan akhirnya menjadi anggota 121 yaitu Filipi pasal 1 ayat 21, yaitu berbunyi di sana bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa siapapun kita yang mau mengeraskan hati sekalipun dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara manusianya kita, tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, ya, karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bukan kamu yang memanggil aku, tetapi akulah yang memanggil kamu, ya. Artinya bahwa dalam kehidupan kita manusia di bawah dunia ini, bukan kitalah yang berdaulat, tetapi Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, dia yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kapanpun Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi hambanya, menjadi alat dalam pekerjaannya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menghalanginya. Maka dengan apa kesaksian yang tadi sudah disampaikan oleh beliau ini, semoga menjadi motivasi buat kita semua bahwa sehancur apapun kehidupan kita, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
ada pemulihan, ada pengampunan, dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa dalam melayani pekerjaannya. Sekian saja untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.